Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a wa ja'alahu ghaisan mubarakan liman amana wattaqa wa 'amila shalihan wa liman kafara wa ankara bi ni'amihi ja'ala dzalika nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah faliqul habbi wan nawa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ahsanin nasi khuluqan wa khalqa wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam wad duha. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al mu'takifun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Abu Bakar As-Sagaf rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena resolusi terbaik yang harus dicanangkan oleh umat Islam ialah agar dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga dalam menjalani waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, senantiasa terus berusaha untuk menjadi manusia yang semakin berkualitas, baik dari aspek akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Takdir Allah, bangsa Indonesia diuji lagi dengan datangnya beberapa musibah dalam bentuk bencana yang melanda beberapa daerah di tanah air. Dan yang terbaru dan dapat dikategorikan sebagai musibah besar adalah yang menimpa saudara-saudara kita di daerah Cianjur dan beberapa daerah sekitarnya. Beberapa hari yang lalu, dengan adanya bencana gempa bumi yang menimpa wilayah Cianjur dan wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga menimbulkan korban jiwa hingga ratusan. Atas terjadinya beberapa musibah yang menimpa saudara-saudara kita khususnya di Cianjur tersebut, hendaklah kita ikut mendoakan mereka. Bahkan jika kita termasuk golongan orang yang mampu, seharusnya kita ikut membantu meringankan kesusahan mereka dengan menyalurkan bantuan berupa harta kita melalui lembaga-lembaga penyalur bantuan yang dapat dipercaya. Salah satunya adalah Lembaga Aziz Sultan Agung. Karena termasuk ciri khas dari makhluk yang bernama manusia ialah kehidupannya bersama dengan orang lain, kehidupannya bersama dengan manusia lain, sehingga manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial. Di dalam Al-Quran, di antara lafadz yang bermakna manusia, yang paling banyak disebutkan adalah lafadz An-Nas. Sedangkan lafadz An-Nas dalam Al-Quran memberikan kesan manusia sebagai makhluk sosial. Karena untuk memenuhi kehidupan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Untuk sebuah aktivitas bernama makan saja, manusia butuh bantuan petani.
manusia butuh bantuan pedagang untuk membeli beras, butuh bantuan ahli perabotan untuk memasak dan lain sebagainya. Singkatnya, dalam kondisi semacam ini seharusnya sebagai umat manusia, sebagai makhluk sosial, kepedulian kita seharusnya meningkat, terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Kita juga sepatutnya ikut mendoakan agar saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana saat ini, khususnya di daerah Cianjur, agar diberikan ketabahan dan kesabaran, serta musibah yang menimpa mereka semoga dapat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara mengenai bencana, jika dipelajari, bencana yang menimpa umat manusia dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Ada kalanya bencana yang datang merupakan azab yang pedih dari Allah, dikarenakan mengenai penduduk satu daerah yang tidak mau mensyukuri nikmat pemberian Allah, lalai akan perintah-perintahnya, bahkan mengingkari agama Allah. Al-Quran banyak memberikan gambaran tentang bencana-bencana seperti ini, yaitu yang terjadi pada umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Aikah dan lain sebagainya. Mereka silih berganti ditimpa bencana berupa tanah longsor, banjir bandang, angin ribut dan lain sebagainya. Itu semua menimpa mereka karena sikap ingkar mereka terhadap para nabi dan para rasul yang telah membawa ajaran agama Allah. Bencana ini dapat sekaligus menyapu bersih atau meluluh lantakkan penduduk satu daerah, karena memang tujuan Allah untuk membinasakan mereka. Alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadaqu wabala amrihim walahum adabun alim. Apakah belum datang padamu wahai orang-orang kafir berita tentang orang-orang kafir terdahulu? Mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh adab yang pedih. Jenis bencana yang kedua diturunkan kepada umat manusia dalam rangka memperingatkan akan kelalaian yang mereka lakukan. Bencana ini diberikan oleh Allah kepada mereka yang lalai dalam melaksanakan perintah Allah, atau mungkin tenggelam dalam kubangan kemaksiatan. Bencana yang diturunkan oleh Allah ini bukan untuk membinasakan, akan tetapi hanya sebatas mengingatkan atau menggugah kesadaran umat manusia agar kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan jenis musibah berikutnya, bencana berikutnya adalah bencana yang diturunkan kepada umat manusia dalam rangka sebagai ujian atau cobaan atas keimanan mereka. Musibah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat dalam melaksanakan perintah Allah serta takut dalam melaksanakan larangan Allah. Allah memberikan musibah kepada orang-orang tersebut dengan tujuan menguji keimanan mereka, layaknya seorang mahasiswa yang juga melalui sebuah ujian dalam proses pendidikannya untuk mengetahui sebatas mana kemampuannya dalam dunia perkuliahan. Bencana dan musibah sangat erat kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum bencana seharusnya mampu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat indah pernah disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkait ketentuan Allah, baik dan buruknya.
fa in ja'atkan na'ma'a fastagil bidzikri wasyukr wa in ja'atkal balwa fastagil bis sabri wal muwafaqah wa in kunta a'la min dalika farridha wa taladdud wa alamu annal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikah wa innama atathu litakhtabirah, yang artinya ketika datang kepadamu kenikmatan dari Allah, maka sibukkanlah dirimu dengan berzikir dan bersyukur. Dan jika datang kepadamu bencana atau musibah dari Allah, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan muwafaqah. Bahkan jika kamu mampu lebih baik dari itu, maka terimalah bencana itu, terimalah ketentuan itu, dan nikmatilah. Ketahuilah bahwasanya bencana itu tidak datang kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman untuk merusak mereka. Bencana itu datang dari Allah, tujuannya adalah untuk menguji mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, saat ini Allah dalam memberikan musibah kepada umat manusia tidak disertai keterangan tujuan diberikannya musibah itu. Hanya kita sendiri yang dapat memberikan klasifikasi kepada diri kita sendiri. Apakah musibah yang datang, yang sedang menimpa kita atau sedang menimpa saudara-saudara kita adalah dalam rangka menguji mereka, menguji keimanan mereka, atau mungkin baru peringatan awal atas kelalaian mereka, atau bahkan sebagai peringatan keras kepada mereka semua. Semua itu hanya Allah yang tahu. Akhlak juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh memberikan sebuah justifikasi atau penentuan bahwa musibah yang datang kepada saudara-saudara kita adalah dalam rangka peringatan, karena yang demikian dapat memperburuk hubungan persaudaraan antar umat manusia. Sekali lagi, hanya kita saja yang dapat mengetahui sebagai langkah introspeksi dalam momentum akhir tahun serta di musim-musim penghujan semacam ini, di tengah negara kita ditimpa beberapa bencana, maka marilah kita jadikan musibah atau bencana yang menimpa kita, yang menimpa sebagian dari penduduk negara kita, sebagai sebuah sarana untuk muhasabah dan introspeksi. Jika selama ini kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melaksanakan perintah Allah, maka marilah kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan marilah kita bersabar. Jangan sampai kita biarkan musibah yang berlalu di hadapan kita hanya berlalu begitu saja tanpa kita dapat mengambil manfaat, tanpa kita dapat mengambil pelajaran, dan tanpa kita dapat bersabar atas musibah, segala musibah yang menimpa kita. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dan melindungi kita dari segenap mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.